Hai para wifi, ketemu lagi. Nah, kita hari ini mau bahas masalah apa nih Li, hari ini nih? Katanya Meli kita bahas tentang pilotok. Pilotok. Jujur, aku nggak ngerti sama sekali. Apa sih pilotok? Menurutku sih ya, habis capek seharian, ayo waktunya tidur. Good night sayang, wah tidur gitu ya. Aku sebenarnya nggak tahu. Gimana? Nah, Suhu jadi Meli? ini sih, jadi lebih ke arah kita ngomong balik ke komunikasi ya para wifi. Nah, komunikasi ini adalah penting banget dalam sebuah hubungan kalau menurut aku. Karena sebenarnya komunikasi itu kan banyak banget yang dikomunikasiin nih. Dari masalah anak lah, masalah kerjaan lah, ortu lah, mertua lah, terus juga masalah lainnya lah. Bahkan kalau kita mau yang paling ekstrim pun ya kita bilang ya, ketika kita melakukan pun juga kita perlu komunikasi gitu kan, ketika kita berhubungan gitu kan. Kalau itu aku setuju. Itu kita harus benar-benar terbuka gitu ya, open ya, karena kan komunikasi itu kan penting banget gitu kan. Dan salah satu fondasi yang paling kuat untuk membangun kepercayaan kita, terus kita juga lebih mengenal pasangan kita ya lewat komunikasi. Nah, makanya kenapa salah satunya yang sekarang memang lagi booming ya, happening banget, orang masih ngomong deep talk lah, pillow talk lah, seperti itu. Nah, pillow talk itu sendiri ini menurut aku sebuah ini sih, kayak aktivitas kita sama suami, dimana diusahakan tuh dalam kondisi yang emang lagi santai. Nah, kadang kita nih kan komunikasi tuh kan nggak lihat timing nih kan gitu loh. Tiba-tiba misalkan suami pulang, kita langsung curhatin gitu kan, hari ini tuh kita pokoknya semua kekesalan kita keluarin aja gitu kan. Nah, padahal kan namanya suami juga mungkin masih sumpah dari kerjaan, dia pengennya pulang santai gitu kan, relax gitu kan, atau disambut dengannya enak, tapi kita kan udah nyambutnya dengan melan gitu kan, ataupun cerita-cerita menyebalkan. Nah, pillow talk itu kalau aku pribadi itu aku sih merasa paling cocok ya waktunya menurut aku tuh adalah sebelum tidur biasanya. Jadi ada sedikit kebiasaan yang berbeda menurut aku setelah kita punya anak. Jadi kalau aku bilang ada fase-fasenya gitu kan. Jadi habis nikah kan masih ada jeda sebelum punya anak tuh. Kalau habis nikah sih kita enak ya, kita mau komunikasi kapanpun bisa gitu kan, gak ada gangguan dalam tanda kutip ya teman-teman. Nah, cuman kalau sudah ada anak kan kita juga nggak bisa semua hal tuh kita katakan di depannya anak ya, terutama kalau dia udah makin gede itu kan akan mengerti semua yang kita omongin. Ya, dia mendengar, dia mengerti. Ya, bahkan aku sering mulai kepo, tau nggak sih? Dia tanya, anaknya tanya. Kadang-kadang dia nggak tanya, dia tuh diam-diam. Dan misalnya kita ngomong kerjaan gitu kan, ngomong apa, nanti dia tuh nyeletuk. Atau suatu ketika sudah kita nggak ngomong, dia tiba-tiba bahas, loh kamu kok tahu? Kan aku nguping apa mama kemarin ngomong apa. Lah cilaka, jadi kita harus bersortir ya. Nah, ada salah satu yang kita ngomongnya di pillow talk itu apa aja sih kita yang ngomongin waktu kita lagi pillow talk. Nah, biasanya kalau aku sih sama suami, kita pillow talknya tuh emang sebelum tidur. Jadi jeda setelah anak-anak tidur. Jadi misalkan anak tidur jam 9 gitu kan, kita mulai ngobrol tuh ya jam 9-an, jam setengah 10 gitu. Jadi setelah anak-anak tidur relax, kita juga sama-sama santai gitu kan, sambil itu ngobrol-ngobrol. Nah, apa aja yang diobrolin? Nah, topik-topiknya berhubungan hari ini Shelly nggak pernah pillow talk. Berarti hari ini terus aku sendiri dong ngobrol hari ini dong. Jujur ya, jujur aku tuh orang yang paling gampang banget tidur. Jadi sama sih kalau itu. Setiap kena bantal dalam hitungan detik saya sudah hilang. Sama aku juga. Kamu emang nggak inget ya? Aku juga sering kayak gitu ya sama iya kamu. Iya sih, bener sih. Kita dulu sering nginep bareng gitu ya. Kita satu cepet curhat tidurnya. tiba-tiba hilang gitu ya. Kita nggak tahu sampai mana ngobrolnya, udah tiba-tiba sama hilang. Sama tidur. Nah, itu aku sama suami juga masih sering kayak gitu loh. Oh ya, oke. Tengah-tengah ngomong gitu kan udah mulai ngantuk gitu ya, dan aku ketiduran duluan gitu. Nah, jadi gini teman-teman, yang bisa kita bahas di pillow talk itu apa aja? Sebenarnya sih lebih karena obrolan dari yang ringan sampai yang berat bisa. Apakah ini maksudnya seperti apa yang terjadi hari ini, atau apakah bisa tentang mertua yang menyebalkan? Bisa. Oh gitu ya. Nah, cuman karena kita itu salah satu menurut aku kelebihan dalam pillow talk, karena kita tuh ngomongnya dalam kondisi yang santai, kondisi yang relax, terus juga sambil tiduran, kadang-kadang sambil sandaran di ranjang itu kan enak ya. Jadi kita kan kayak nggak emosi gitu loh. Jadi itu tuh lebih membuat aku ketika kita ngobrol sama suami itu jadinya lebih, yang tersampaikan tuh akhirnya lebih bagus maknanya. Jadi nggak ada emosionalnya kayak gimana gitu. Yang bisa disampaikan dia misalkan hari ini kenakalan anak-anak misalnya kayak gitu, atau ada sesuatu kejadian yang terjadi hari ini, entah itu di rumah atau sekolah gitu ya, atau sekolah kayak gitu. Atau kita juga bisa bahas kadang-kadang tuh juga kita kayak bisa mengenang nostalgia gitu, misalkan zaman-zaman dulu pacaran kayak anak-anak waktu kecil kayak, atau anything,
Atau juga bisa juga kadang tuh bahas masalah kayak goal, dream misalnya. Pengen ya nih kapan-kapan kita pergi kemana gitu. Tempat ini kemarin bagus loh, aku lihat reviewnya orang-orang tuh kok kayaknya oke ya tempatnya ya. Atau misalkan bilang, tadi aku udah lihat promo nih, misalkan kita udah lihat promo Agoda atau apa gitu kan teman-teman. Atau misalkan kita lihat ada giveaway maybe. Coba yuk, siapa tahu beruntung misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya random talk aja sih, tapi memang dengan seperti itu menurutku lebih bikin kita gak garing dan gak monoton gitu loh. Gini loh, intinya tuh komunikasi itu tuh intinya. Jadi lebih kayak istilahnya suami kita tuh akan mengetahui pemikiran istri kita tuh sampai mana sih sudah jalannya gitu loh. Ya. Sama kita pun juga lebih tahu suami kita tuh kayak gimana. Tanggapannya dia itu kayak gimana? Apakah baik kalau kita melakukan hal, misalnya kita tanya curhat masalah A, kita kasih solusinya A ya gimana? Oh bagus. Jadi dia kayak ada kasih feedback gitu loh, tambahan bahwa yang kamu pilih itu oke. Oh jangan, sebaiknya kayak gini gitu ya. Atau juga bisa diskusi masalah hal-hal penting. Misalkan kita kayak ngomong, kemarin misalkan ya topik kayak sekarang kan mulai masuk pendidikan anak nih misalkan kan. Nah ini denger kok tahun depan uang sekolah naik misalnya. Nah kita bisa mulai merencanakan keuangan bersama-sama tapi dalam kondisi yang santai. Jadi kita nggak yang kayak di sidang gitu loh. Kan kadang kita kan ngomong kan gimana nih tahun depan naik loh uang sekolah loh. Kamu udah siap belum ya pendidikan anak? Kan kayaknya nggak enak ya kayak gitu ya. Aku harus banting tulang kata suami gitu ya. Nah jadi itu fungsinya pilotok sih, dan itu juga bisa juga kadang-kadang itu kayak kita bisa loh, pernah tahu nggak sih ada game-game yang kayak ada kayak couple card gitu-gitu loh. Pernah tahu nggak? Tahu. Kayaknya aku pernah tahu deh. Nah, jadi isinya pertanyaan-pertanyaan. Iya. Terus suami suruh jawab, istri juga jawab gitu ya. Nah itu bisa. Jadi aku sempet sih kemarin pengen nyoba gitu. Terus? Pengen tahu kadang-kadang kan. Cuma belum sempet aja kelakuin. Tapi kadang-kadang sudah beli tapi belum beli juga. Nah cuma kadang-kadang tuh pernah, misalkan kadang-kadang kita kan ya namanya cewek ya, pernah nggak sih kayak kamu gitu, aku pengen kayak walaupun udah tahu jawaban tapi kamu kayak pengen tanya lagi gitu kan. Misalkan itu ya. Itu ya. Pernah kan? Misalkan coba pertanyaan apa kira-kira tuh? Apa ya? Aduh aku lupa sih, sudah lama banget itu. Karena aku nggak tahu pilotok ya. Apa ya pertanyaan ringan ya, simple sih. Kadang kalau mau ke ini kamu mau apa dulu apa enggak gitu loh, kayak ya apa ya, simple sih, hal-hal yang sepele sebenarnya, lebih kayak hal biasa, hal umum. Boleh, itu juga bisa. Atau kadang juga misal ya kalau kita bilang bukan gibahin juga ya, kadang itu ya semi kayak ngegosip gitu loh. Jadi daripada kita juga kadang ngegosip sama temen aja gitu kan, kadang-kadang juga bisa ngegosip sama suami loh. Pernah gak sih? Jujur suamiku tuh juga bukan orang yang suka gosip ya. Gitu ya? Jadi ya bingung juga ya, kalau dia mendengar aku gosipin orang gitu juga dia gak seneng. Sebenarnya bukan gosipin kayak gimana ya, kadang-kadang kita kayak misalkan bahas nih, misalkan si A ini ada problem kayak gini nih misalkan. Jadi kita bisa kayak ngerti sih sudut pandang suaminya seperti apa kayak gitu misalkan. Atau kadang-kadang kita ngomong kayak kok ada ya misalkan kayak cowok tuh kayak aku ya misalkan pernah punya case gitu kan, aku dengar dari seseorang gitu ya, menurutku kasihan banget sih. Jadi yang istrinya ini udah kerja banting tulang, terus pulang rumah pun dia sudah semua pekerjaan rumah tangga. Jadi bener-bener tipikal suaminya itu yang nggak mau tahu banget soal ini ya, kerjaan rumah tangga, nggak pernah mau tahu, ngurus anak juga sama sekali nggak mau tahu. Terus juga ya udah dia juga kerja juga gitu kan, karena emang secara ekonomi kalau dia nggak kerja kurang juga kondisinya ya, emang harus dua-duanya bekerja kayak gitu. Nah jadi bisa dibayangin nggak betapa capeknya dia, dan maksudnya kayak dia tuh nggak punya tempat curhat gitu loh maksudnya. Jadi mau curhat pun udah remuk semua juga badannya kan, udah capek semua juga. Belum lagi kita ngomong sebagai istri kita juga punya kewajiban ya, kita ngomong sama suami gitu kan. Nah bayangin aja kalau kita misalkan kayak gitu-gitu itu udah capek gitu kan. Terus nah, dan kalau kita tidak komunikasikan dengan suami, maksudnya memang kita ngomong secara budaya ya, mungkin emang bener ya, kadang emang ada orang kayaknya yang sama sekali suami itu nggak boleh ikut campur sih, maksudnya nggak usah lah ngurus rumah tangga, tugasnya suami itu only hanya bekerja. Nah tapi teman-teman, para suami terutama ya, tolong diingat juga, kalau misalkan
istri Anda hanya murni ibu rumah tangga, mungkin Anda bisa untuk nuntut hal seperti itu. Nah, tapi kalau suami kerja, istri juga udah kerja nih, udah bantuin juga kan jatahnya si suami ini kan. Nah, otomatis ya please tolong sedikit pengertiannya lah ya, untuk bantu juga untuk hal-hal rumah tangga, ngurus anak. Nah, terutama kalau aku bilang soal ngurus anak sih, karena ngurus anak ini emang perlu diskusi sama suami, menurut paling penting banget. Soal kayak ajaran-ajarannya kita mesti ajar dengan anak-anak seperti apa, terus do and don't-nya, misalkan anak-anak ini nggak boleh kayak gimana sih. Dan salah satu fungsi yang penting itu menurutku kita harus tekankan ke suami juga, sama kita juga, itu terutama ke orang tuanya kita. Kalau kadang kita kerja terus titipin anak nih, misalkan ke orang tua atau ke saudara atau ke pembantu, misalnya tuh ada babysitter gitu ya, itu kita harus punya pengajaran yang sejalan sih menurutku. Tipe dengan apa yang suami pikir dan kita pikir. Betul, karena seringkali kan kita mungkin strict nih, kita sama-sama suami istri sudah sepakat nih, kita strict didiknya seperti ini. Tapi ternyata pembantu, suster tidak seperti itu. Iya, ngizinin. Atau kadang-kadang misalkan orang tua kita gitu kan, kasihan daripada dia nangis-nangis kayak gini, daripada gitu mending kasih aja kayak gitu. Nah, nanti tuh kayaknya buat anak tuh malah rancu gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita bisa bahas di Pillow Talk. Misalkan kita ngomong kayak misalkan kok itu loh mau ngomong masalah mama tuh loh, misalkan kayak gitu, tadi siang itu aku gini-gini gitu, kayak semi curhat, semi minta tolong bantuannya dia, semi juga minta dia tuh untuk menegaskan ke orang tuanya. Karena kan gimana kita sebagai menantu kan kalau mau negur ke orang tua mertua kan kurang ya gitu, kurang kan cocok gitu loh. Betul, lebih enak kalau suami yang kira-kira nyenggolin ke mertua lah. Betul kayak gitu. Dan itu salah satu yang bisa kita lakukan dalam Pillow Talk. Jadi Pillow Talk itu sebenarnya luas banget, mau bahas apapun tuh juga boleh, random boleh, mau bahas misalkan ada konser kayak, mau bahas ada apa kayak, itu bahkan Gempa Bumi pun kalau mau bahas nggak apa-apa sih. Iya benar-benar. Ya supaya nggak garing, karena kan kadang-kadang kalau kita ngomong, kalau kita cuma ngomongnya masalah melulu itu aja ya, pasti akan bosen kan. Dan kita kayak kita kan waktu pacaran pasti kita kan udah pengennya kan kepo semua hal ya. Betul. Sekarang kan setelah punya anak susah gitu ya. Benar. Nah, terutama ini ya untuk kalian para wifi yang sudah punya anak laki-laki mungkin ya. Apa ya, suamiku tuh kan aku sering bilang gitu ya, tolong kalau misalkan kita lagi ke mall nih ya, anakmu kalau mau ke toilet kamu dong yang temenin gitu ya. Nggak melulu anak laki itu dibawa ke toilet perempuan misalnya kayak gitu. Tapi mungkin kenapa ya suamiku nggak mau gitu ya? Aku sampai heran. Kalau suamimu gimana? Memang karakter masing-masing orang mungkin berbeda ya. Kalau suamiku malah dia yang lebih aktif, dia yang bawa karena kan buat dia kan cowok, jadi ngajarin apanya semua kan paling gampang. Soalnya anak-anak tuh emang adalah learning by doing juga, sama dia juga copy paste gitu kan, kayak tukang copy paling pinternya kita. Jadi apapun yang kita lakuin dia akan copy. Nah, termasuk kita ngomong hal yang sepele banget ya, kebiasaan menurutku, tapi ini penting banget buat aku, dan aku bersyukur banget suamiku nerapin ke anak-anak. Terutama kan kalau misalkan kita bilang masalah toilet ya. Betul. Itu kan sering banget kan kalau cowok-cowok tuh buang air kecil, kadang kan nggak diangkat tutupnya tuh. Betul. Nah, dan itu kadang-kadang kececeran kemana-mana. Betul. Sorry tuh saya ya bapak-bapak ya, kita juga cewek-ceweknya juga pasti menjaga kebersihan juga gitu kan maunya kan, dan itu nambah PR kita dong buat bersihin lagi. Kalau kita setiap kali mau ke toilet kita harus bersihin, dan itu juga ya kita juga ada kerasaan jijik juga gitu kan kalau harus terus-terusan gitu kan. Nah, dan itu untungnya dari dulu kita waktu belum punya anak pun suamiku udah biasain, dia pun selalu buka. Nah, setelah punya anak pun juga dia ajarkan itu ke anak-anak untuk selalu buka. Jadi mereka pun udah kebiasaan. Nah, itu termasuk salah satu Pillow Talk-nya kalian. Jadi kalian bisa tahu, oh ya, suami harus tahu kalau ngajarin anak laki itu juga tanggung jawabnya dia, supaya anak lakinya kalian itu ya akan jadi laki gitu. Benar, karena kalau dia sudah terbiasa dengan suster yang perempuan, terus mertua perempuan, saudara-saudara, apalagi sepupu-sepupunya banyak perempuan, nanti dia akan mainnya lebih ke perempuan semua gitu loh. Apa ya, lebih dominan perempuan tuh agak susah gitu loh. Jadi harus ngajarin lakinya tuh terutama ya aku bilang kayak mainan dia kan, kayak sama kita kan, kita nggak mungkin mau gelut-gelutan sama anak gitu kan dia nggak bisa ya. Tapi kan itu kan dia perlu seperti itu kan ya. Emang kita ngomong tuh kenapa diciptakan emang couple, karena emang saling melengkapi gitu loh. Nggak bisa kalau cuma salah satu aja yang dominan kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong soal kayak keberanian, contoh lah kita ngomong masalah hal-hal kecil, misal kayak
pernah ke ini nggak, kayak tempat-tempat arena bermainnya ada panjat tebing apa segala Iya. macam gitu. Iya. Aku tuh pernah kemarin itu waktu di mana ya, aku lupa. Oh di Malang kayaknya, di Senyum. Nah itu kan tinggi banget tuh, ada pemandangan tinggi-tinggi gitu kan. Nah kita kan kalau sebagai mama tuh kan kadang lebih arah hati-hati ya, aduh nggak apa kita kan takut gitu ya. Nah tapi kan kalau yang namanya cowok, kalau kayak suamiku tuh dia yang Sikat. ya anakmu juga cowok gitu kan, dia mainannya harus kayak gitu. Iya, Kenapa iya. kok kamu malah, ya penting dia hati-hati. Dia cuma mengajarkan sama anak tuh untuk hati-hati, dilihat, pokoknya harus kayak tegas ya. Itu yang sisi-sisi seperti itu kita nggak bisa ajarkan ke anak kita, karena secara naluriah kita tuh pasti kan kayak anak apa, kayak emak mau dengan anak ayam gitu kan. Kita kan lebih karena kan kayak menjaga, namenin. Nah tapi kalau suami itu yang lebih karena explore, ayo kamu harus berani, kamu cowok, ayo coba kayak gitu. Nah itu Betul. sih, jadi bisa dibicarakan dalam pilot talk juga sama suami kalian. Jadi pilot talk ini banyak banget ya wifi ya, Yes. manfaatnya. Intinya pilot talk ini kan komunikasi. Kita tuh menikah itu memang kuncinya tuh komunikasi gitu loh. Benar. Apapun, kapanpun, kalau bisa kalian tuh memang satu jalan, sepaham. At least kalau misalkan ada yang bertolak belakang, suami tahu dan suami bisa mengerti. Begitu juga kebaliknya. Jadi suami memang kok kenapa suami ini kok pilihnya B ya, sementara aku bilang A gitu. Ya supaya kita tahu setiap kali suami akan melakukan hal itu, ya kita akan tahu, kita akan menerima keadaan itu. Iya, Jadi dan misalnya kita bisa tahu juga jalan pikirannya, Betul. alasannya kenapa dia mengambil pilihan tersebut seperti itu tuh kenapa gitu kan. Betul. Misalnya masalah pencet odol kayak gitu kan, kenapa kok dia kayak pencet odol dari tengah gitu ya? Ya kita harus tahu ya, kita nggak usah ngomel gitu loh. Kalau dia sudah cukup ngomong sekali ya, aku kebiasaan kayak gitu, ya sudah gitu loh, terima aja gitu loh, kita yang menerima dia. Begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan apa, kita sudah terbiasa itu dan kita bilang, aku udah kayak gini dari dulu, ya mungkin suami bisa menerima dan ya udah ya menerima, wajar kalau istriku kayak gitu. Termasuk kita bilang kalau kita tuh lagi misalkan jealous atau kita lagi sebel sama salah satu kelakuan suami nih misalnya, kadang-kadang tuh kan contoh ya, mungkin kamu kan kenal suamiku nih, kalau suamiku tipe yang apa ya, ibaratnya kayak friendly dan kayaknya semua temen cewekku tuh kayaknya gampang gitu loh untuk kayak curhat ke dia gitu kan. Nah itu kalau misalkan emang kita ngerasa dia nggak nyaman atau kayak gimana, kita juga bisa utarakan sama suaminya kita. Kadang namanya kan mungkin dia ngerasa dianya biasa aja gitu kan. Nah tapi kan kalau kita mau sebagai istri atau sebagai cewek, kita kan tahu nih perasaannya cewek-cewek itu kan bermula dari namanya nyaman ngobrol gitu kan. Nah baik kalau misalkan mungkin dia komunikasinya dengan pasangannya kurang, nah itu juga bisa jadi celah juga gitu buat hubungan kalian. Jadi kalau emang ada sesuatu yang kita emang perlu, ibaratnya apa ya, kasih info gitu kan, tolong dong jangan deket-deket, aku jealous nih kayak gitu. Nah itu juga kita bisa sampaikan lewat pilot talk juga. Kita bisa ngomong sama dia supaya kita juga tahu, atau dia juga bisa kekoreksi lah gitu loh, kira-kira oh berarti aku harus jaga jarak atau berperilaku seperti apa kepada lawan jenis, ataupun kita misalkan nggak suka nih sama hobinya dia misalkan kan, sama teman-temannya kayak gitu, kita juga bisa sedikit info misalkan lewat itu, atau misalnya wifi ini gitu. Pengen ngode gitu ya, kalau misalkan di restoran gini, ya itu berarti ngode apa gitu, jangan dong, jangan gini dong gitu, atau kalau enggak atau gitu ya, tergantung itu kesepakatan kalian gitu loh. Kalau misalkan ada anak-anak lirik-lirikan gitu, wah itu kan kasih kode gitu ya. Nah itu bisa diomongin hal-hal kecil gitu. Kadang kan kita nggak mungkin pas lagi bener-bener lagi makan tiba-tiba nyenggol gini kan awkward banget ya gitu. Jadi itu diomongin, oh berarti istriku ngode, ada apa ini kan gitu. Jadi dia bisa dengan fokus saat kita kode itu dia, oh situasi apa ini, apa yang harus aku perbaikin gitu. Atau juga bisa malah juga jadi ajang untuk kita ngomong flirting. Nah iya betul. Kan itu bisa juga loh, karena namanya kadang tuh kan setelah kita punya anak kan romantisme tuh berkurang juga ya kadang-kadang ya, waktu juga berkurang, mau kayak berduaan juga susah juga, ada anak-anak misalkan tiba-tiba misalkan bangun tengah malam atau gimana. Jadi manfaatkanlah waktu seminimal mungkin yang kalian punya untuk membangun relationship yang lebih dekat, lebih maksimal dan untuk keluarga yang harmonis. Betul, jangan biarkan celah untuk pelakor. Karena kalau sudah kejadian tuh ya menyesalnya belakangan. Dan kita akan selalu mencari yang salah tuh si dia dan si dia.
entah yang cewek, entah yang suaminya kita gitu kan. Sebetulnya kita sendiri membuka pintu itu gitu. Kalau bisa ya kita jangan buka pintu itu. Benar. Gitu. Ya dengan Pillow Talk ini ya manfaatnya tuh ya untuk bangun komunikasi, menutup celah-celah hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi hubungan wifi dan suami, keluarga itu harmonis bisa semuanya. makin harmonis dan makin erat. Gitu. Oke, sudah? Sudah itu aja kayaknya ya. Nanti sekian dulu. kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tetap pantengin video kita. Jangan lupa like, subscribe juga dan share ke teman-teman lain yang mungkin kalian rasa perlu dengan informasi ini. Nah, jika kalian ada cerita yang ingin diceritakan ke kita, boleh sekalian komen di bawah ya. Jadi kita bisa baca-baca. Iya, atau juga boleh komen ini, tuh. Kalian itu. biasanya topik apa sih yang kalian pengen bicarain waktu Pillow Talk? Pengen kita bahas apa juga boleh. Boleh. Nanti kita juga coba bahas dari pengalaman kita kayak gitu. Oke, sekian dulu. Itu aja. See Terima you kasih. and next. Bye bye.